Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya menjadi pedoman dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan seperti beribadah, berperilaku, dan berakhlak, tetapi juga ada cerita-cerita tentang Nabi, Rasul, dan kaum-kaum terdahulu. Di dalam Al-Quran, ada beberapa kaum yang disebutkan memiliki akhlak dan perilaku tercela seperti menyekutukan Allah atau musyrik, mengingkari ajaran para Nabi dan Rasulnya, hingga melakukan perbuatan yang melampaui batas sehingga menuai azab dan siksa hingga binasa. Kaum menyimpang apa sajakah itu? Yang pertama, kaum Nabi Nuh. Kaum pertama yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Nabi Nuh. Allah memusnahkan mereka dengan mendatangkan banjir besar yang menenggelamkan mereka. Mereka adalah kaum yang durhaka dan tidak mau mengikuti seruan Nabi Nuh. Padahal ada yang meriwayatkan usia Nabi Nuh mencapai 900 tahun. Selama itu, mereka yang ikut Nabi Nuh alaihi salam hanya berjumlah puluhan saja. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh juga tidak mau mengikuti seruannya. Lalu Nabi Nuh berdoa akan disegerakan hukuman bagi kaumnya. Allah lalu menurunkan hujan yang sangat deras dan mata air yang memancar dari bumi hingga terjadi banjir dahsyat. Penyelidikan arkeologis di beberapa tempat mendapatkan keterangan, banjir melanda daerah yang memang sangat luas, yakni membentang 600 km dari utara ke selatan dan 160 km dari barat ke timur. Banjir itu telah menenggelamkan sedikitnya 4 kota masyarakat Sumeria kuno, yakni Ur, Ereh, Surupak dan Kish. Sedangkan kaum Nabi Nuh yang soleh dan binatang diselamatkan Allah di dalam kapal besar. Dalam Al-Quran diriwayatkan, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut masing-masing hewan sepasang ke dalam bahteranya. Yang kedua, kaum Samud. Kaum kedua yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Samud, kaum yang mengingkari ajaran Nabi Saleh. Kaum ini pernah melakukan sayembara untuk membunuh Nabi Saleh. Namun atas kebesaran Allah, Nabi Saleh terselamatkan. Kemudian Allah memberikan unta yang keluar dari batu sebagai mukjizat atau keajaiban tanda kerasulan Nabi Saleh untuk kaum Samud. Namun, mereka malah membunuh unta tersebut, lalu menantang kedatangan azab buat mereka. Tantangan itu dijawab Allah dengan menimpakan gempa atas mereka. Pada ayat lain dikatakan, Allah juga mengirimkan bencana petir yang dahsyat. Demikian dahsyatnya bencana yang Allah timpakan itu sehingga tiada seorang pun kaum Samud yang tersisa. Quran Surah Hud ayat ke-68. Yang menakjubkannya lagi, meski petir yang Allah kirim itu memusnahkan seluruh kaum Samud, namun bangunan hasil karya mereka tetap dibiarkan utuh oleh Allah. Ini tak lain agar menjadi bukti bagi kita, kaum yang hidup sesudahnya, tentang keberadaan suatu kaum ahli bangunan yang telah Allah binasakan karena kekafiran mereka. Yang ketiga, kaum Ad. Kaum ketiga yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Nabi Hud alaihi salam. Mereka tinggal di tempat yang bernama Al-Ahqaf, yang terletak di utara Hadramaut, antara Yaman dan Uman. Nabi Hud diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, untuk menyembah dan beriman kepada Allah serta tidak menyekutukannya. Namun, umatnya justru menanggapi dengan rasa permusuhan. Bahkan mereka menganggap Nabi Hud sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai kemampuan atau kelebihan apapun dibandingkan mereka. Nabi Hud dianggap sebagai pembohong, bodoh, dan telah mengubah kebiasaan yang telah dilakukan oleh para leluhurnya terdahulu. Selama bertahun-tahun Nabi Hud menyampaikan dakwah, kaumnya tetap saja membangkang dan menolaknya. Karena kaum Ad ini tetap saja enggan menerima dakwah Nabi Hud, maka Allah menimpakan azab kepada mereka.
Dalam Al-Quran dijelaskan, kehancuran kaum Ad disebabkan oleh angin topan yang dahsyat dan berlangsung selama 7 malam 8 hari seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Haqqah ayat ke-6-8 yang artinya, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Yang keempat, kaum Sodom. Kaum keempat yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Nabi Lut alaihi salam yang telah diberikan kelebihan pengetahuan di masanya. Akan tetapi, mereka melakukan tindakan keji yaitu homoseksual atau hubungan seksual sesama jenis. Ketika Lut menyeru untuk menghentikan penyimpangan tersebut dan menyampaikan peringatan Allah, mereka mengabaikannya, mengingkari kenabiannya, dan meneruskan penyimpangan tersebut. Pada akhirnya kaum ini dimusnahkan dengan bencana yang mengerikan. Mereka dihukum oleh Allah dengan menjungkir balikkan negeri mereka. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surah Hud ayat ke-82. Penelitian arkeologis mendapat keterangan, kota Sodom semula berada di tepi Laut Mati atau Danau Lut yang terbentang memanjang di antara perbatasan Israel-Yordania. Dengan sebuah gempa vulkanis yang diikuti letusan lava, kota tersebut Allah runtuhkan, lalu jungkir balik masuk ke dalam Laut Mati. Perlu diketahui hubungan seksual sesama jenis barulah ada di masa Nabi Lut dan tidak ada sebelumnya. Nabi Lut sendiri adalah putra dari Haran bin Azar. Lut adalah putra dari saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim, Khalilullah atau kekasih Allah. Artinya, Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di samping sebagai keponakan, Lut juga banyak mengambil ilmu dari Ibrahim. Layaknya orang jungkir balik atau terguling, kerap bagian kepala jatuh duluan, lalu diikuti badan dan kaki. Begitu pula kota Sodom, saat runtuh dan terjungkal, bagian atas kota itu duluan yang terjun ke dalam laut. Yang kelima, kaum Madian. Kaum kelima yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Madian. Penduduk Madian adalah orang-orang yang suka berbuat keji, mengganggu orang-orang yang lewat, merampok orang lain di tengah jalan dan berbuat curang dalam perniagaan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa penduduk Madian merupakan kaum yang sangat melampaui batas. Mereka suka berbuat curang tidak hanya dalam timbangan dengan cara menguranginya, melainkan juga suka mengambil sesuatu lebih banyak dari yang mereka bayarkan. Tak salah, jika penduduk Madian itu disebut sebagai kaum yang mula-mula melakukan semua hal itu. Namun, di balik azab yang menimpa kaumnya, sebelum peristiwa itu terjadi, kaum Madian terkenal sebagai kaum yang pandai. Mereka menggali dan memahat gunung-gunung sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Saleh alaihi salam untuk dijadikan rumah-rumah mereka. Rumah-rumah gunung milik kaum Nabi Saleh itu hingga kini masih bisa disaksikan dan terdapat di Madain Saleh, sekitar 440 km dari Madinah. Dengan membawa risalah kenabian sebagai utusan Allah, setelah melihat kaumnya berbuat curang dalam takaran dan mengambil lebih banyak dari yang mereka bayarkan, Nabi Syuaib pun mengingatkan akan kecurangan tersebut. Di sisi lain, Nabi Syuaib juga mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah. Namun mereka tidak mau mendengar seruan Nabi Syuaib untuk menyembah Allah. Mereka malah menuduhnya sebagai tukang sihir dan tukang sulap yang ulung dikarenakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Syuaib. Ironisnya, mereka menantang Nabi Syuaib untuk menurunkan azab kepada mereka jika hal itu benar. Setelah Nabi Syuaib berdoa, maka Allah memberi udara yang sangat panas, kering. Kemudian terdapat awan hitam, disangkanya adalah hujan. Ternyata mereka terkena petir dan percikan api dari awan hitam. Kemudian disusul dengan gempa yang bergemuruh. Allah telah mengabadikan jasad mereka dan tempat tinggal mereka sebagai pelajaran bagi kaum selanjutnya dan kaum yang mau mengambil hikmah. Demikianlah kisah kaum yang menentang perintah Allah. Mudah-mudahan kisah di atas menjadi bisa pelajaran bagi kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.